Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahsukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Udah online kok, cuman nggak ada yang online tuh. Ada maunya tadi? Ya, Mau? ya udah di call aja mas. Assalamualaikum Mbak Umi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Umi. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya. Iya. Mohon maaf Pak. Pak Puji ke sini atau di sana? Ini Pak. Oh, iya. Monggo. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita mulai dulu pengajian kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mohon maaf karena yang lalu sedianya diadakan pengajian rutin Kitab Kuning dan kemarin seharusnya menggantikan Pak Agus ya, karena Pak Agus sedang ada di luar kota. Cuman pas menjelang jam 4 apa ya, saya masih di Hanover gitu. Saya sepertinya ini agak terlambat untuk datang karena urusan masih banyak. Katanya saya telepon Pak Puji bahwa ini masalah urusan-urusan yang di Hanover belum selesai, hingga kemudian saya bilang wah ini kayaknya untuk saja daripada nanti nunggu kemudian saya barusan aja di jam 7 dan atau jam 6 katakanlah sampai sini jam 8 nanti ini cukup terlambat. Baiklah. Mas Reza udah sampai sini. Hah? Mas Reza udah sampai sini. Iya, mau ada sesuatu sampai sini. Apa hubungannya? Minggu lalu udah sampai sini. Udah sampai pahala. Oh, udah. Belum pak, masih di jalan. Ingatnya udah sampai ya. Berarti nggak sempat baca email berarti ya? Atau? Enggak pak, saya barusan pulang dari pulau kan, Ah, barusan melaut seminggu, oh. terus nggak baca email ditelepon Pak Giri. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram dan kita sudah sampai pada bab nawaqidul wudu, bab tentang yang membatalkan wudu. Sekarang sampai hadis yang ke berapa Pak Giri? Kalau yang terjemahnya 85 ya. 85. Hadisnya apa di situ? Hadis tentang memegang Al-Quran. Ya. Berarti sampai di sini sampai 71. Hadis yang ke-71. Saya ulangi lagi aja. Wa an Abdullah bin Abi Bakrin, dan dari Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai anhuma, dari Abdullah dan Abu Bakar. Anna fil kitabi, sesungguhnya dalam sebuah catatan ya, allazi katabahu, yang yang Rasulullah perintahkan untuk nulis li Amr bin Hazm, bagi Amr bin Hizam. Apa catatan itu? Allah yamassal Qur'ana illa tahirun.
alla yamassa, supaya tidak memegang Amr Hazm Quran illa zahirun, kecuali dia dalam keadaan bersuci, maksudnya punya wudhu. Rawahu Malik, ini diriwayatkan oleh Imam Malik mursalan, tapi hadisnya mursal. Wa wasalahu, dan hadis ini diwasolkan, maksudnya tidak dianggap mursal oleh Imam An-Nasai wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lum, tapi hadis ini ada juga. Ini sudah dibahas, itu bahwa salah satu pendapat ulama, dan ini di sini disebutkan bagaimana hadisnya, bahwa orang yang tidak punya wudhu itu hendaknya alla yamassal Quran, tidak memegang Quran. Maksudnya adalah kalau memegang Quran disunahkan, yaitu wudhu. Kalau Imam Syafi'i hukumnya wajib. Ya. Kalau Imam Syafi'i itu di hadis di ayat Al-Qur'annya itu kan apa namanya, di dalam ayat Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun. Nah, jadi tidaklah memegang Al-Quran, bunyinya Al-Quran, illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Sebagian ulama, kemarin kita sudah bahas, sebagian ulama mengatakan bahwa al-mutahharun itu adalah para malaikat, karena ayat-ayat sebelumnya menerangkan tentang di ayat tersebut ya. Jadi ini di tengah-tengah ayat, yaitu tentang malaikat. Kemudian ada di penggalan ayatnya la yamassuhu illal mutahharun. Jadi yang tidak boleh, yang megang boleh Al-Quran istilahnya tidak menyentuh Al-Quran kecuali para malaikat. Jadi apa ya istilahnya, yang menyampaikannya para malaikat. Kalau Imam Syafi'i nggak mungkin ini apa namanya bentuk Al-Qur'annya nyata kok, maka al-mutahharun di situ adalah orang-orang yang bersuci. Termasuk diantaranya adalah menggunakan hadis ini. Hadis catatan bagi Amr bin Hazm. Amr bin Hazm itu satu sahabat yang diutus delegasi Rasulullah waktu sebelum perang perang dengan orang Yahudi ya, di Bainuqab ya, di salah satu catatannya adalah hendaklah kamu kalau nanti di sana jangan memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci ya. Tapi ini jadi ada dua pendapat gitu, kita bisa menggunakan yang mana. Nah berarti kalau Imam Syafi'i lagi ada selain itu, Imam Syafi'i mengatakan bahwa salah satu doa wudhu itu adalah waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Minal mutatahhirin, daripada orang-orang yang suci. Jadi minal mutatahhirin berarti kalimatnya dari kata sama dari sini. Tahirun. Artinya adalah suci. Jadi dan terjadikanlah orang-orang yang suci, sehingga di situ orang yang wudhu adalah orang yang bersuci, orang yang suci. Nah maksudnya makanya dimasukkan dalam ayat ini la yamassu illal mutahhar. Artinya Waalaikumsalam. mengulang yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan yang ke-72. Masya Allah. Udah dapat istri. Wa an Aisyah, dan dari Siti Aisyah. Radhiyallahu, semoga Allah meridhai, Allah anha, dari Siti Aisyah. Qalat, berkata Siti Aisyah, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkuru zikir Allah, zikir Rasulullah, Allah kepada Allah ala kulli ahyanihi,
pada setiap keadaan Rasul. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim wa 'allaqahul Bukhari dan dita'liq oleh Imam Bukhari. Jadi berarti di sini seolah-olah mengatakan bahwa Rasulullah itu berzikir siang dan malam setiap keadaannya, setiap kegiatannya. Berarti memungkinkan sekali ketika tidak punya wudu Rasulullah berzikir. Sehingga dengan demikian berzikir tidak membutuhkan wudu. Ya. Berzikir tidak membutuhkan wudu. Nah, termasuk diantaranya adalah kalau begitu apa? Kalau begitu bahwa sesuatu yang tidak dikatakan, yang tidak boleh kan tadi, yang kemarin kita bahas, yang tidak boleh ketika orang tidak punya wudu apa? Sholat. Yang kedua, tawaf. Yang sepakat dulu tawaf. Yang ketiga, megang Quran, salah satunya yang pendapatnya. Yang ketiga, keempat, hamlul Quran, membawa Quran. Kalau mashu itu memek ya, jadi memegang itu begini atau begini. Itu namanya mashu. Kalau hamlu itu dari sini ke bawah, midbringen. Gitu. Itu nggak boleh tadi. Itu nggak boleh. Mashu atau hamlu itu Imam Syafi'i. Jadi tapi tadi ya hadis tadi ya, tapi ada yang memperbolehkan juga. Kita tergantung itu bisa dua-duanya, dua pendapatnya boleh. Jadi yang sepakat hanya dua ini. Ada dua, yang sepakat itu dua. Sholat sama wah. Berarti kalau itu termasuk ibadah-ibadah yang lain, itu boleh. Termasuk diantaranya baca Quran dan sebagainya boleh. Termasuk diantaranya adalah sujud sahwi, sujud tilawah. Sujud tilawah, orang tilawah gak perlu dia wudu. Termasuk diantaranya adalah sujud syukur. Orang keluar dari penjara gitu, atau keputusan pengadilan yang harusnya ini ternyata tidak adil, kemudian timbullah keputusan yang luar biasa, nggak punya wudu, sujud boleh, atau mendapatkan pahala atau rezeki yang ini misalkan rezeki yang luar biasa kan banyak tuh, mendapatkan beasiswa postdok gitu, beasiswa doktoran gitu ya, Tiket murah. Ada masih yoga, ada? Enggak ya, karena dapat loto. Iya. Ada masih yoga misalkan, tiba-tiba Istri. istri. Sujud syukur. Maka dia tidak diharuskan wudu. Tapi yang sholat itu sesuatu yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan beberapa kewajiban tertentu. Nah itu maka tidak boleh. Selain itu boleh semua. Zikir termasuk di antaranya. Dan termasuk di antaranya begini. Kalau seseorang ayat Al-Quran, kan ada poligrafi, Al-Ikhlas gitu kan. Dia tapi sifatnya ini adalah kaligrafi, maka boleh. Dia bukan Al-Quran. Beda dengan kalau kita menulis surat tertentu di kertas, kita sudah pernah bahas ya. Di kelas tertentu ditulis satu surat gitu, kemudian kita hafalkan. Misalkan surat An-Nas, Al-Alaq, hafal, dihafalkan gitu kemana-mana. Maka sifatnya ini menjadi Al-Quran hukumnya. Beda kalau dia hanya zikir. Kan ada zikir, ada zikir-zikir yang dikumpulkan kan? Ada ayat Al-Qurannya, itu tidak menjadi masalah. Atau Al-Qurannya itu ayatnya sedikit, terjemahannya banyak, tafsir, tidak
Atau kalau di tas selain Al-Quran itu ada banyak barang, buku, maka boleh membawa satu kardus ini. Atau kalau misalkan ada Al-Quran, dia misalkan nggak punya wudhu, ditumpuk dengan buku, maka ambillah bukunya, diangkat, Qurannya di atas. Niatnya membawa buku. Loh, sebentar. Tadi di tas Di tas kan, bawa Al-Quran kan, ini kan enggak mic beringan. mid ringan kan dia bawa. Itu harus wudhu. Kalau cuma Al-Quran doang harus Ini makanya wudhu. kan ada tas, padahal dia membawanya adalah tas. Gitu. Jadi mid ringan itu dengan tangan atau di pundak atau apa gitu. Tapi itu menjadi masalah. Kalau misalkan seseorang kemudian katakanlah di bajunya ada Al-Qur'annya pocket gitu. Ambil, gitu, pindahin. Seorang istri gitu. Niatnya mengambil baju. Jadi ngambil bajunya pindahin gitu kan. Bajunya ada Qurannya. Ada Qur'annya. Atau misalkan ditaplak gitu, ada Qur'annya, tumpulin saja, ambil pindahin. Bawahnya adalah taplak. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya Ya, itu sampai ya artinya memberikan sebuah jalan. Gitu loh. Jadi nggak khusus Quran aja gitu. Jadi khusus enggak Quran aja, maksudnya adalah hamlu adalah Qur'annya aja. Tadi membawa itu. Tapi kalau seandainya ini bagi yang berpendapat bahwa membawa adalah punya wudhu ya, bagi yang kemudian caranya ada demikian, atau misalkan banyak tafsirnya, niatnya adalah bukan hamlu Quran tafsirnya. Dan kalau memang banyak menjadi masalah. Pakai kaos tangan nggak apa? Kan ada kaos tangan. Kan kalau megang gini pakai kaos tangan yang jadi masalah, tidak menjadi masalah. Tapi kalau hamlu pakai kaos tangan atau tidak dia membawa. Kan gitu. Dia membawa. Bahkan di tas itu hukumnya membawa. Gitu kan. Makanya bisa menggunakan niat. Tapi gampang. Amalnya emang pakai wudhu terus ya, punya wudhu terus ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan gampang. Jadi istilahnya memberikan sebuah keringanan. Tanya Gus, kalau tadi Gus katakan misalnya kita menulis salah satu surat gitu ya, untuk dihafalkan, itu sifatnya udah Al-Quran. Tapi kadang kan kita ada sebuah buku yang itu wirid gitu, buku untuk wirid. Nah di situ terjadi dikumpulkan ayat-ayat gitu, meskipun tidak lengkap satu surat, tapi ada ayat-ayatnya. Itu sifatnya bukan Quran. Padahal itu sama-sama dihafal, Gus. Iya, jadi kalau dia mengkhususkan satu surat dihafalkan, ini bahwa dia sedang menghafalkan Quran. Maka dia ketika menghafalkan terus itu, maka ini adalah bagian seolah-olah yang tersobek dari Quran. Bisa saja, misalkan bagian satu disobek gitu, atau ditulis, maka dia bagian dari Quran. Tapi kalau dia bagian dari zikir itu misalkan kayak tahlil kan ada yasinnya, ada al-baqarahnya, kulhunya, ya kalau anasnya, kemudian al-falaq itu ada gitu kan. Nah itu maka dia bawa di dalamnya itu ada ayat Al-Qur'annya, tidak menjadi masalah karena dia sifatnya menjadi zikir. Dan orang yang orang perempuan kan tidak boleh membaca Al-Quran, maka ayat Al-Quran yang sifatnya jadi zikir boleh. Maksudnya nggak boleh baca Quran gimana? Tidak boleh baca Quran. Yang sudah hafal luar kepala boleh kan? Yang sudah hafal di luar kepala untuk menjaga hafalannya maka boleh. Tapi yang sedang wudu, sedang tidak punya tidak haid, salah satunya adalah yang dilarang adalah membaca Quran. Untuk belajar juga nggak boleh. Untuk belajar boleh. Untuk belajar boleh. Tapi nggak boleh disentuh. Untuk belajar nggak jadi masalah. Disentuh nggak jadi masalah orang belajar. Nah makanya kalau bacaannya adalah bacaan zikir tidak menjadi masalah. Ulhu, anas atau apa, atau misalkan dia katakanlah satu surat
tapi sudah dia baca rutin. Ada orang yang baca rutin, misalkan kayak seorang sahabat, ada seorang sahabat punya keistimewaan, dia punya amalan. Dulu kan Rasulullah SAW selalu begini, bacalah Al-Quran mata yassara minal Quran, di dalam surat Al-Muzammil kan gitu kan. Yang terakhir itu mata yassara minal Quran. Dalam kondisi apapun, minimal seorang walaupun dia sibuk, dia minimal dia membaca Quran. Nah, sahabat itu dia keadaan sibuk. Kalau sibuk itu dia pokoknya habis maghrib itu membacanya surat Al-Mulk. Punya hafalan cuma itu. Habis maghrib baca Al-Mulk, gitu kan. Nah, kemudian dilaporkan oleh sahabat, bukan sahabat kan. Istilahnya ceritanya Nabi itu ada sahabat teman kita itu dia sibuk banget yang nggak sempat baca Quran. Jadi sempatnya apa? Sempatnya kalau habis maghrib itu bacanya adalah Al-Mulk gitu. Al-Mulk. Nah, itu gimana Al-Mulk gitu gimana? Kata Nabi, wah luar biasa. Bacaan Al-Mulk itu menyebabkan dia lepas dari pertanyaan mungkar dan nakir ketika di alam kubur. Gitu. Artinya ketika dia dijadikan zikir seseorang gitu membaca, orang perempuan, misalkan dia sudah menjadi kebiasaan baca setiap maghrib itu membaca surat Al-Mulk, maka menjadi masalah, tidak menjadi masalah. Meskipun kemudian dia datang haid, walaupun itu bagian daripada Al-Quran, karena sudah termasuk kebiasaan dia berzikir. Ini yang guru termasuk kebiasaan dia berzikir kepada Allah adalah membaca Al-Qurannya itu. Jadi dasarnya ini ya. Iya. Termasuk kalau seorang misalkan ada acara yang sifatnya kayak misalkan kalau NU gitu ya, ada bacaan Yasin gitu kan. Itu dia apakah dia sudah menjadi sebuah zikir atau menjadi bacaan Quran? Kalau dia sudah mintakan itu memang sudah rutinnya dan menjadi zikirnya semacam itu, maka menjadi yazkuru zikir. Zikirnya dia gitu. Boleh. Nah, misalkan kayak Sahabat Ali itu ketika sibuk enggak sempat baca apa-apa, bacaannya itu bacaan kulhu. Wah, orang ditegur sama Rasulullah. Ali, kalau kamu baca Al-Qurannya gimana? Lagu sibuk gitu. Aktivitasnya banyak, kerjaan banyak dan sebagainya, enggak sempat sama sekali. Enggak sempat punya waktu baca Al-Quran apa. Akhirnya sempatnya hanya baca kulhu. Kulhunya 3 kali. Kata sahabat Ali, itu ada yang dievaluasi kan biasa kalau para sahabat itu apa ya Rasulullah begini saya nggak sempat. Ali, kamu bacanya cuma kulhu aja. Ya Rasulullah, iya. Bukankah engkau berkata ya Rasul, siapa yang membaca 1 kali kulhu itu pahalanya sama dengan sepertiga Quran. Jadi saya bacanya 3 kali. Jadi kulhunya 1 sepertiga Quran, kulhu kedua sepertiga lagi, kulhu ketiga seperti baca Al-Quran seluruhnya jadinya. Ya sudah, saya baca kulhu 3 aja. Nah, itu namanya sudah menjadi zikir. Maka membacanya tidak menjadikan dia nggak apa-apa bagi orang yang haid. Sahabat sibuk juga ya. Hah? Ya kan banyak, ada yang bisnis dan sebagainya kan ada. Gitu kan. Orang junub nggak boleh. Kenapa? Kalau dalam junub nggak boleh sama sekali. Kita sibuk dengan salah juga. Junub selalu bersih. Junub itu maka dia boleh baca Quran. Boleh. Ada yang membedakan. Jadi ada yang membedakan haidun sama orang yang junub. Nah, kalau yang haid berapa yang diharamkan juga? Masih ingat nggak? Yang pertama, sholat, puasa, terus tawaf, terus masuk masjid. Masuk masjid. Hubungan. masuk masjid.
idkhol masjid. Yang ketiga al-marrul masjid. Jadi idkhol itu dia masuk lewat. Jadi marru itu maksudnya mubeng. Bedanya apa mubeng itu? Mubeng itu apa ya? Mubeng mutar. Bahasa Jerman mubeng. Mutar tuh di dalam situ, di dalam situ. Jadi kalau idkhol itu masuk itu adalah dari pintu A keluarnya ke pintu B, itu namanya idkhol. Masuk, melewati. Kalau al-marru muter itu masuk dari pintu A kembali ke pintu A. Bahasa Arabnya sudah beda itu. Mengitari gitu ya. Iya, meskipun dia ngitari banyak gitu. Masuk keluarnya pintu A itu dia bukan bahasa Al-Qur'annya, bahasa Arabnya itu bukan idkhol, dukhul masjid bukan, tapi marul masjid. Dia muter gitu masjid itu. Tapi kalau dia masuknya pintu A, kemudian deket saja masuk pintu B, maka idkhol. Dua-duanya nggak boleh. Hah? Sebentar, nggak boleh apa? Apa namanya lewat, tapi dengan catatan, ini dengan catatan ya, dua ini dengan catatan, dia darahnya khawatir menjatuhi masjid. Nah, kemudian al-mabit ya, tinggal di masjid. Ini marlu membedakan tinggal itu berarti bermalam atau tinggal. Termasuk diantaranya adalah hubungan suami istri. Ya, jima. Kemudian ada lagi tadi kan mashul Quran, terus hamlul Quran, terus adalah satu lagi qiraatul Quran. Qiraatul Quran. Qiraatul Quran. Berhubungan itu berhubungan ya. Kalau tidak sampai berhubungan tidak menjadi masalah. Ya, apa namanya? Ini ada yang belum nikah masalahnya. Maksudnya apapun boleh sebetulnya, asal jangan berhubungan gitu aja. Masul Quran memegang Al-Quran, hamlul Quran membawa Al-Quran. Nah, termasuk adalah qiraatul Quran, membaca Quran. Yang junub ini dia sholat tidak boleh. Ya, tawaf, saum, Tidak boleh. saum Boleh. boleh, Boleh, tapi terus cepat Boleh. boleh, Boleh. mandi. Ya. Mandi dulu. Enggak. enggak harus. Mandinya boleh setelah imsak. Iya. Jadi kalau misalkan